luar biasa walaupun sudah siang ya. Sudah makan belum? Oke, nggak apa-apa ya, karena memang masih muda juga, pastinya energinya itu ya masih menggebu-gebu ya. Jadi, oke, hari ini masuk lagi kita adalah mata kuliahnya apa? Sejarah. Oke, sejarah kebudayaan Islam dan Oke, hari ini masuk semuanya? Oke, keren ya. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita masuk ke dalam materi perkembangan kebudayaan Islam modern. Oke, sebelumnya masih ingat enggak materi kita minggu lalu terkait dengan apa? Ada yang mau menjelaskan, menyampaikan lagi terkait dengan 3 kerajaan besar itu, bagaimana perkembangannya? Siapa? Ayo, angkat tangan. Mas Dava. Oke, silakan. Ini saya akan bahas tentang dinasti yang Mughal itu. Dinasti Mughal itu kan berdiri di kerajaan Islam berdiri di kuasa India, yang dulu pendirinya itu adalah Zaharuddin Babur pada tahun 1526 sampai 1858 Masehi. Terus pada masa daulat kemasannya itu oleh Sultan Jalaluddin pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Kemudian dinasti di daulah Mughal itu ada perkembangan pendidikan peradaban Islamnya, ada 3. Yang pertama itu di bidang sosial dan politik, kemudian di ilmu pengetahuan, seni dan budaya, kemudian yang terakhir ada di bidang ekonomi. Oke, baik, terima kasih kepada Mas Dava. Oke, hari ini kita masuk ke materi perkembangan kebudayaan Islam modern. Ini siapa yang mata kuliah kita? Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep sejarah dan kebudayaan Islam lokal secara holistik, baik secara teoritis maupun praktis. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan Islam secara universal dari periode klasik sampai modern ya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan. Jadi harapannya ketika kalian belajar budaya, ketika kalian belajar sejarah, itu tidak hanya tahu runtutannya itu seperti apa, tetapi dengan keberagaman budaya, agama, pemahaman begitu ya, setidaknya itu membuka pemahaman kalian bahwa oh iya, ternyata di masa yang lampau itu juga yang namanya perbedaan itu memang sudah ada gitu ya, nggak cuma hari ini saja perbedaan itu ada, tetapi memang dari dulu itu memang sudah ada gitu ya. Maka yang namanya perbedaan itu ya harus terus ya tidak boleh itu menjadi bagian dari sesuatu yang bisa menimbulkan konflik. Nah, sedangkan untuk subCCMK hari ini itu kita akan capaiannya itu mahasiswa mampu menganalisis perkembangan kebudayaan Islam periode modern. Paparan materi kita minggu lalu terkait dengan 3 kerajaan besar ya, beberapa poin yang harus digarisbawahi itu yang pertama bahwa ketiga kerajaan besar ini itu berdiri ya hampir menjelang masuknya Islam atau masuknya ke dalam fase
Islam sinkretis, atau di Indonesia itu sering dikenal dengan Islam apa ya? Islam Islam kejawen, begitu ya. Tapi juga ada juga Islam Puritan. Islam Puritan itu adalah Islam yang gerakan Islam yang ingin memurnikan ajaran di Islam, yang ingin menghilangkan hal-hal yang sinkretis, hal-hal yang tahayul, begitu ya. Nah, itu Islam Puritan. Di tengah-tengahnya itu ada Islam moderat yang ada di tengah-tengahnya. Nah, di Indonesia tiga kelompok ini memang ya sampai sekarang masih ada ya. Maka perkembangan kebudayaan Islam modern berarti diawali dari abad ke berapa tadi? Abad ke 18, betul. Ya, dari mulai abad ke 18. Modern. Siapa yang mau? Oke, silakan. Siapa? Mas Zidan. Zidan. Ya, silakan Mas Zidan. Ya, ini adalah jadi bidang-bidang perubahan Islam pada masa modern. Yang pertama itu melalui bidang arsitektur. Pada perkembangan bidang arsitektur, khususnya dianggap dimulai yang namanya perkembangan mulai dari membangun jalan, membangun juga yang namanya pembangunan fisik, mulai itu dari gedung, perhotelan, dan juga tempat peribadatan. Selanjutnya di sini juga tertulis ya, dikira terdapat bangunan yang tidak, yaitu bangunan arsitektur peninggalan dinasti Tata, yaitu istana Nevaran, suatu perkuburan di sana. Mungkin ini bisa dikatakan sama seperti yang ada di Mesir, seperti itu. Jadi ini sama-sama untuk perkuburan. Selanjutnya ada bidang sastra. Pada masa pembangunan terdapat nama-nama sastrawan yang sastrawati Islam yang sangat luar biasa. Contohnya di sini tertulis Muhammad Iqbal sebagai seorang sastrawan dan pemikir ulum yang lahir di Pakistan tahun 1877 dan wafat pada tahun 1934. Selanjutnya juga ada Mustafa Lutfi Al-Manfaruqi. Pembahasan yang tadi sudah kita lakukan, saya perlu tekankan dari hasil penelitian yang sudah saya lakukan terkait dengan kelompok-kelompok Islam sendiri. Ini memang ada beberapa penelitian yang saya lakukan di tahun 2002 kemarin terkait dengan masyarakat Islam, kelompok Islam Puritan dan kelompok Islam nominal. Ini beberapa itu memang menggambarkan kelompok Islam Puritan itu adalah kelompok-kelompok yang memang ingin memurnikan ajaran Islam, ya, yang ingin menghilangkan atau mengembalikan lagi ya ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian kalau Islam nominal ini memang Islam yang bahasanya itu ya Islam kalau di kita itu ya seperti Islam kejawen begitu ya. Nah, kenapa kemudian kelompok-kelompok ini ada? Ya, kita tidak dalam rangka untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah begitu ya. Sebuah proses keagamaan, sebuah ideologi kelompok keagamaan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu itu tidak lahir dengan sendirinya. Itu dibentuk dari proses yang begitu panjang. Ibaratnya begini, gampangannya. Ini ada banyak ya mahasiswa di sini. Kira-kira watak dan kepribadiannya itu sama atau beda? Beda ya. Itu dipengaruhi oleh apa? Genetik. Oke, bisa lewat genetik. Kemudian lingkungan, begitu ya. Pada intinya ada faktor yang menyebabkan kenapa kalian sekarang itu menjadi pribadi yang seperti saat ini, begitu ya. Apakah kemudian kalau satu dengan yang lain berbeda terus kita boleh menyalahkan? Kok kamu kepribadiannya begitu? Kok kamu karakternya begitu? Tidak boleh, begitu ya. Kalaupun mau memberikan masukan itu kita harus tahu konteksnya. Kalau memang dia punya misalkan penyimpangan perilaku atau kepribadiannya itu memang tidak sesuai dengan syariat, begitu ya. Nah, tapi kan kita tahu dasarnya, begitu ya, dan kita tahu letak kesalahannya, kekeliruannya itu di mana. Maksudnya di sini sama dalam konteks budaya kita ataupun agama, kita tidak bisa kemudian langsung menjustifikasi bahwa pandangan dari kelompok
begitu ya. Jadi itulah kemudian pentingnya kenapa kita perlu punya sifat toleransi, saling menghargai perbedaan. Karena yang namanya perbedaan itu sunnatullah yang tidak akan pernah bisa hilang selama kehidupan ini masih ada. Oke, baik itu kita nyanyi dulu ya. Saya butuh 5 orang nanti untuk kemudian menjawab pertanyaan. Oke, ayo Mbak, maju. Satu lagi. Dimas, nomor berapa? Nomor 5. Oke, jelaskan faktor-faktor yang mendorong gerakan modernisasi. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendorong gerakan modernisasi. Yang pertama itu adanya pemurnian ajaran Islam dan unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunculan Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya menimba gagasan kebaruan dan ilmu pengetahuan dari bagian barat. Ini dengan pengiriman para pelajar Muslim oleh penguasa Turki, Mesir, dan India. Kemudian untuk faktor yang terakhir, yang ketiga itu ada kondisi negara Arab seperti Mesir, Turki itu masih di bawah jajaran negara-negara Eropa, khususnya negara Prancis. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dimas ya. Oke, silakan kembali ke materi kita pada siang hari ini, perkembangan Islam pada periode modern ya. Pada intinya pada masa modern ini adalah fase pembaharuan Islam, di mana ketika Islam sudah mengalami awalnya itu setelah perang salib begitu ya, mengalami kemunduran, tetapi kemudian juga bangkit lagi dengan munculnya 3 kerajaan besar dari mulai Syafawi, Mughal, dan juga Turki Utsmani. Tetapi juga di sisi lain memang perkembangan ilmu pengetahuan dan juga ideologi Islam, yaitu pemurnian ajaran agama, ini juga menjadi PR yang penting. Kenapa kemudian ini melatar belakangi lahirnya perkembangan Islam modern dengan banyaknya para pembaharu Islam yang muncul. Untuk apa? Yaitu untuk membuka kembali ya umat Muslim bahwa kita punya potensi yang besar yang bisa untuk dikembangkan, tidak hanya dalam bidang agama tetapi juga dalam bidang sains ya atau umum begitu ya. Jadi itu yang kemudian bisa kita pelajari bersama. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Kita jumpa lagi minggu depan dalam kesempatan yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.